Kita sekarang sudah sampai pos parkir, tempat parkir di sini. Tempat parkir. Nanti tempat registrasinya ada di atas. Kita nanjak dulu ke pos 1. Oke, nanti ketemu lagi di registrasi lah. Gunung Arjuno adalah sebuah gunung yang terletak di Jawa Timur dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Mulai menuju ke base camp, ke tempat registrasi. Udah disambut seperti ini. Baru sampai pos 1, mau lanjut ke pos registrasi. 10 menit lagi ke atas, break dulu, santai. Dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut, gunung ini memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki. Sudah sampai base camp ya, pos registrasi Gunung Arjuno Welirang. Ternyata base campnya di atas pos 1. Oh, pos perizinan bikin Gunung Arjuno Welirang gratis. Oke, kita lakukan registrasi dulu. Di situ break, langsung lanjut nanjak. Siap. Gunung Arjuno ini bersebelahan dengan Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2 dan Gunung Welirang. Puncak Gunung Arjuno juga terletak satu punggungan dengan Gunung Welirang. Baru sampai 6,5 perjalanan ya. Dari pos registrasi ini juga pos Kokopan. Ya masih lama lah, sekitar sore nanti datang. Sampai sana. Oke, nanti ketemu lagi di pos Kokopan. Sehingga sering disebut juga Arjuno Welirang. Gunung Arjuno Welirang ini juga berada di dua gunung berapi yang lebih tua, yakni Gunung Ringgit di sebelah timur dan Gunung Lincing di sebelah selatan. Bahkan sampai sekarang pun masih hujan. Deras banget. Jadi nggak bisa keluar buat lihat apa-apa, view atau apa, nggak bisa. Cuma kabut, wah hujan. Air sudah habis, mau ambil air masih hujan. Kalau ntar udah terang, saya kasih lihat keluar. Di balik keindahan alamnya, Gunung Arjuno menyimpan banyak kisah misteri, sejarah, mitos dan legenda yang masih diyakini kebenarannya oleh sebagian pendaki maupun masyarakat umum. Salah satu lokasi yang seringkali menjadi momok menakutkan bagi para pendaki adalah keberadaan alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri, yang mana dipercaya bahwa setiap pendaki yang masuk ke alas Lali Jiwo ini dan memiliki niat buruk atau hati yang kotor, maka akan tersesat atau mengalami hal-hal mistis. Mobil lewat. Lalu apakah kepercayaan itu benar-benar terjadi? Ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan berikan komentar yang sesuai demi eksistensi channel ini. Meskipun tak diketahui secara pasti tahun berapa, nama Lali Jiwo ini pada awalnya diberikan oleh warga negara Skotlandia yang bekerja pada perusahaan dagang Fraser Eaton di Surabaya.
Warga Skotlandia yang bernama Duncan Cloney Machlenan ini berada di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Dia sebelumnya mempunyai sebuah pondokan atau villa di Tretes Pasuruan, kemudian membeli tanah sangat luas di lereng Gunung Arjuno yang dijadikan perkebunan berbagai komoditi. Setelah resign dari perusahaan, dia bersama istrinya yang berprofesi sebagai penari, Anna Kovačič yang berasal dari Austria, tinggal di vilanya di Tretes Pasuruan. Karena memiliki hobi berburu, di sela kesibukannya Machlenan sering masuk hutan hingga ke atas mendekati puncak Arjuno untuk mencari hewan buruan. Karena saking jauhnya dia berburu dengan medan yang sangat sulit untuk kembali ke Tretes, akhirnya ia membangun sebuah pondokan di hutan atas yang diberi nama Lali Jiwo. Pondokan. Tadi rencana kita ngecamp di Lebah Kijang, jadi di sini cuma break sebentar. Kita lanjut Lebah Kijang. Semangat. Yang maksudnya adalah keindahan alam di area pondokannya membuatnya lupa diri hingga enggan untuk pulang, tanpa berkaitan dengan hal-hal mistis. Kalau ke Gunung Arjuno itu arah ke sana, dan kalau ke Gunung Lirang ini ada apa? Ada panah. Jadi jangan takut kalau kesasar ya. Ada panahnya kemana-mana gitu. Di sana juga ada warung. Atasnya ada warung, di sini juga ada rumah apa? Rumah hobbit. Di pos 3 pondokannya. Ya Tretes. Kalau mau ke sini, ya lumayan lah jalurnya. Bisa ditempuh 3 hari 2 malam. Kemudian ia membuat jalur pendakian dari Tretes ke pondokannya tersebut dan mempromosikannya kepada warga kulit putih di Surabaya, sehingga menjadi populer dalam waktu singkat. Bukan hanya di Jawa Timur, tetapi jalur pendakian yang dibuat oleh Machlenan ini bergaung hingga ke Eropa. Pondok Lali Jiwo milik Machlenan ini kemudian dipromosikan oleh agen wisata kerajaan Belanda kala itu dan berkembang menjadi tempat peristirahatan terindah se-Asia. Machlenan dan istrinya Anna Kovačič tinggal di pondokan Lali Jiwo di ketinggian 2.500 mdpl hingga akhir hayat mereka pada tahun 1929. Pada tahun 1940-an, jalur pendakian Tretes ke Lali Jiwo diperlebar dan diberi batu-batu makadam hingga mobil bisa mencapai tempat ini. Namun setelah era kemerdekaan, sisa-sisa bangunan pondokan di Lali Jiwo sudah tidak bisa ditemukan lagi dan bahkan hampir rata-rata pendaki tak tahu sejarah nama Lali Jiwo ini. Oke, sekarang tinggal sedikit lagi sampai puncak Arjuno. Dan tinggal kurang lebih 300 mdpl lagi. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat maupun para pendaki hanya mengenal area tersebut sebagai alas Lali Jiwo, jalur menuju puncak Arjuno yang kental dengan hal-hal mistis. Bisa dilihat treknya menuju ke puncak. Saudaraku, para pecinta alam dan para pendaki semuanya, perlu diketahui bahwa tempat-tempat sepi, hutan, lembah, dan gunung-gunung adalah tempat tinggal para koloni bangsa jin. Sebagian dari mereka ada yang kafir, dan sebagian dari mereka ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jin.
Golongan yang kafir dan fasik inilah yang seringkali menggoda, mencelakai dan menyesatkan kita dengan tujuan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeret kita ke dalam kemusyrikan dan kekafiran. Mereka seringkali memanfaatkan momen waktu, tempat, dan kondisi jiwa maupun tubuh seseorang agar kita mempercayai mereka bahwa mereka punya kuasa mutlak atas kejadian-kejadian yang menimpa kita selama ini. Bahkan kejadian kematian-kematian teman-teman pendaki yang ada di gunung-gunung selama ini, kita diseret untuk mempercayai bahwa merekalah yang punya kuasa untuk mencabut atau tidak nyawa seseorang. Saudara-saudaraku, wallahi, mereka adalah pembohong dan tipu daya mereka sebenarnya sangatlah lemah. Semakin kita mempercayai mitos-mitos yang berkembang yang sebenarnya adalah ciptaan bangsa mereka sendiri melalui wakil-wakil mereka dari kalangan bangsa manusia, maka mereka pun akan semakin gigih menunjukkan eksistensi mereka dan berupaya sekuat mungkin untuk merealisasikan apa yang diyakini oleh manusia itu. Basahi lisan kita dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu dzikrillah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang, dan selalu minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita dan mereka tak akan bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Puncak tinggal sedikit lagi, bisa dilihat di sana itu puncaknya, dan di sini ada makam, nggak tahu ini makam apa nih, kita lihat di atas. Ini makam orang-orang yang meninggal di Gunung Arjuna ya. Bisa dilihat. Oke. Jalannya ke bawah situ. Terus tembus ke sana, sampai ke sana. Oke. Sini ada batu ditumpuk-tumpuk nih. Nggak tahu fungsinya apa ini batu ditumpuk kayak ini. Nah, ditumpuk-tumpuk ini. Di sana itu Semeru lagi erupsi. Pegunungan, penanggungan. Sana ada butak, Spiderman, sama Willis. Lautan awan yang indah. Oke, jadi lagi sampai puncak. Nanti kalau udah sampai puncak lanjut video. Mantap. Puncak Arjuna. Oh, dasar lemot. Suruh bareng ngeteh.
Dituter weh. Barang uap barang. Di mana bendera? Sono tuh. Apa lu memberi? Mulai kok langsung. Turun dari puncak menuju ke Lubak Bintang. Bisa dilihat kabutnya. Treknya. Lumayan lah. Aslinya belum puas di puncak ya. Karena gara-gara ngantri. Jadi ya mau gak mau harus turun. Jalur ditutupi kabut. Tadi cuman bisa berapa foto? Cuman 3 foto, 3 atau 4 foto doang. Gak bisa banyak karena antri. Oke, mari kita lihat. Oke, lanjut nanti kalau udah mau sampai ke Lubak Bintang.